sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Bagaimana kabar Anda semua? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Pada kesempatan ini adalah kita masuk di dalam pekan ke-6 Paskah, yaitu peringatan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Bersama kami di studio adalah Romo Jimmy Hendrik Nomad, OFM. Selamat datang Romo, apa kabar? Kabar saya baik Bu, salam jumpa kembali di Oase Rohani Katolik yang terkasih ini. Amin Romo, kita mulai saja ya Romo ya. Baik sahabat, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Jimmy. Silakan Romo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Engkau selenggarakan atas diri kami. Melalui rahmat keselamatan yang kami terima, Engkau memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita. Kesempatan ini Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan, kami renungkan, dapat kami resapi dan akhirnya menjadi pedoman dan pegangan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan diri ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, mohon berkat-Mu, karena Engkau-lah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah senantiasa, karena sukacita adalah jalan untuk berkembang dalam kebajikan. Itulah pesan dari Santo Filipus Neri. Antifon pembuka, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya.
Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Saudara dan saudari, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita dengarkan bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita simak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Jimmy untuk mengisi oase rohani kehidupan kita. Baik Romo, kita mulai dari bacaan pertama ya Romo ya. Ya Bu. Ya, sungguh menarik ini Ibu Lydia ya Romo ya. Iya. Apa Romo yang dapat disampaikan? Silakan Romo. Ya, Bu Fani dan sahabat oase rohani Katolik yang saya kasihi, Kisah Rasul pasal 16 yang kita dengarkan pada perikop hari ini menarik untuk kita cermati. Kita tempatkan dalam bagian perjalanan Paulus memberikan pewartaan kepada banyak orang. Dan hal pertama adalah bahwa dalam melaksanakan tugas perutusannya, Paulus tidak berjalan sendirian. Dia punya teman. Dan teman di perjalanan ini adalah Silas. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka masuk ke daerah Makedonia, tepatnya di Filipi, dan ada catatan yang disampaikan kepada kita oleh dalam Kisah Rasul hari ini adalah kota ini menjadi tempat perantauan orang-orang Romawi. Maka itu berarti bahwa sedikit orang Yahudi di sana. Yang ketiga, sampai di kota ini mereka, Paulus dan Silas, memberikan kesaksian.
bahasa berbicara dengan orang-orang, boleh saya katakan bahwa yang disampaikan dalam pembicaraan itu oleh Paulus dan temannya Silas tentu tentang Yesus. Mengapa itu saya katakan demikian? Karena petunjuk. Tadi Bu Fani katakan ada Lydia, seorang perempuan yang kemudian menyediakan dirinya untuk dibaptis karena percaya pada apa yang dikatakan oleh Paulus itu, bahkan keluarganya. Nah, ini 3 hal proses perjalanan yang sampai pada kemudian orang percaya, beri diri dibaptis, dan orang-orang itu adalah orang-orang diaspora Romawi, perantauan Romawi yang tinggal di situ. Dan yang berikut, kita juga kemudian akhirnya bisa belajar banyak hal dari sikap yang ditunjukkan oleh orang yang tadi disebutkan, Lydia, yang notabene dia adalah penjual kain ungu. Apa sih sebetulnya yang bisa kita petik dari situ? Selain keramah tamahan, tetapi catatan lain adalah dia dikatakan di sana seorang yang taat beribadah kepada Allah. Dia berarti orang yang beriman, tapi kemudian login ke pewartaan Paulus. Jadi ini menarik untuk menjadi permenungan kita, khususnya di bagian pertama Kisah Rasul pasal 16 hari ini, Bu Fani. Iya, Romo. Diaspora ya, dan termasuk si Ibu Lydia ini, dia pemujaan terhadap Allah kepercayaan Romawi atau bagaimana ini ya, Romo ya? Kalau memang tidak dikatakan secara jelas, secara eksplisit di sana, tetapi dikatakan bahwa dia seorang yang beribadah kepada Allah. Itu berarti bahwa dia punya kepercayaan. Dan ketika mendengarkan pewartaan, memang Kisah Para Rasul menarasikan Paulus dan Silas menyusuri tepi sungai, bertemu mereka yang mungkin lagi ngerumpi kali ya, duduk-duduk cerita, dan jelas bahwa di depan bait Allah itu, di depan tempat doa orang Yahudi. Dia tidak masuk ke sana untuk berdoa karena mungkin dia bukan orang Yahudi. Dan dia mendapatkan penjelasan, pengajaran dalam tanda kutip dari Paulus dan kemudian dia percaya. Dan jelas bahwa ini terjadi tidak dengan sendirinya sebetulnya kan. Selain digerakkan oleh pendengaran dia akan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka, tetapi juga mungkin kita selami lebih jauh ke sana bahwa ada karya Tuhan yang bekerja di dalam diri Lydia sehingga kemudian ujuk-ujuk. Kalau tidak ujuk-ujuk dia langsung berdiri dibaptis kan. Dia sudah punya agama, sudah punya iman. Karena penjelasan dari ayat 14 tadi itu. Seorang yang beribadah kepada Allah. Nah, itu Bu Fani dan sahabat saudara Katolik. Kan dikatakan di situ dari perempuan-perempuan. Jadi saat itu pun banyak sekali ya Romo ya. Perempuan-perempuan yang memang suka beribadah begitu ya. Sampai saat ini loh Romo ya. Banyak ibu-ibu yang mendukung ya karya-karya sosial gereja hidup, karena juga keterlibatan aktif partisipasi yang luar biasa dari para ibu kalau seperti yang dikatakan oleh Bu Fani. Dan kebetulan kalau saya ini ya Romo ya, kalau saya baca lagi di sini itu seorang Lydia, yaitu seorang Romawi begitu ya Romo ya, dia yang memiliki sudah beriman terhadap Allah dan kemudian mendengar penjelasan dari Paulus, dia langsung berbalik dengan iman terhadap Yesus gitu ya Romo. Dan Romo mengatakan bahwa Roh Kudus, bahwa Roh Allah yang menyertai tentu saja dengan Lydia itu ya. Nah Romo, yang saya ingin tanyakan ya, apakah ya saat itu gitu ya, kota Filipi ini ya, kondisinya sedemikian baik sehingga untuk beribadat, untuk
memperoleh kepercayaan tidak dikejar-kejar, tidak disingkirkan ya, seperti kota lain ya. Kalau kita lihat dari kisah ini, kita tidak sedang belajar atau mencoba untuk mendalami sejarah mengenai ini. Tapi dari cuplikan kisah kita bisa menangkap bahwa di tempat itu karena dipenuhi oleh orang-orang perantauan, selain di catatan tadi bahwa ada tempat orang Yahudi untuk berdoa, berarti kota itu adalah kota yang beribadahlah, kota di mana orang punya kepercayaan, kota yang baik untuk menumbuhkan semua iman itu. Persis. Dan orang-orang diaspora, orang perantauan juga membawa iman mereka menghidupi itu. Sehingga itu tidak mendapatkan tantangan dan kesulitan bagi Paulus dan Silas ketika berbicara. Salah satu buktinya adalah ini. Adalah bahwa Lydia mudah untuk kemudian percaya akan apa yang diberitakan, disampaikan dalam cerita bersama dengan Paulus dan Silas itu. Bahkan di penghujung itu kan, dia mau membuktikan bahwa saya sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya bahwa saya ini setelah terima kepercayaan itu, ayo mampir ke rumah saya. Memang di bagian penghujung tadi dikatakan, Lydia ini mendesak mereka, akhirnya mereka menerima. Tapi lebih dari itu sebetulnya sebuah pembuktian dari Lydia bahwa saya percaya akan apa yang kamu katakan, dan oleh karena itu saya bersama keluarga menerima kamu. Ungkapan syukur atas karunia yang mereka terima. Kalau kita mau refleksikan lebih jauh, dengan keramah tamahan yang ditunjukkan, mengundang mereka untuk tinggal di rumah, mampir di rumah, itu juga bisa kita lihat sebagai sebuah ungkapan syukur. Syukur itu ada karena orang sadar diri kan. Dia sudah punya iman. Tetapi kemudian login bahasa saya tadi, atau bahasa yang mentereng sekarang ini kan. Jadi login kepada iman Kristiani karena pewartaan itu. Maka itu hal yang luar biasa. Tentu seperti tadi Bu Fani katakan, ada kuasa yang melampaui itu. Ada roh Tuhan yang menyentuh hati dan diri Lydia, sehingga dia yang sudah beribadah kepada Allah, dari statusnya kan sudah jelas, penjual kain ungu, berarti dia punya kedudukan yang golongan menengah ke atas lah. Dia tidak sombong untuk itu, dia rendah hati untuk kemudian terima itu, dan kemudian menyatakan syukurnya dengan mengundang Paulus dan Silas. Bahkan kalau kita baca lebih jauh, di ayat 40 bab 16 ayat 40, di sana diceritakan bahwa ketika Paulus dan Silas keluar dari penjara, mereka masih kembali berkumpul di tempatnya Lydia ini. Begitu. Iya, luar biasa ya. Kalau saya juga memikirkan ya, dengan kondisi yang baik itu, berarti Lydia ini turut ikut mewartakan loh Romo ya, dengan sukacitanya ikut ngundang loh. Orang akan melihat, ini ya pewarta Paulus datang ke rumah dia begitu. Jadi memang Tuhan, kalau kita menelisik lebih jauh, Tuhan pakai Lydia juga karena kisah lanjutan. Tidak hanya berhenti pada perikop hari ini, tetapi kisah lanjutannya juga nanti di refleksi harian berikutnya. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa banyak orang yang juga kemudian ikut berhimpun bersama Lydia di rumahnya bersama Paulus dan Silas. Maka benar seperti yang Bu Fani katakan bahwa dia kemudian menjadi pewarta. Dia dipakai oleh Tuhan untuk kemudian mengajak orang lain. Berkat yang dia terima itu dia wartakan juga kepada orang lain, seorang lain percaya. Kota Filipi ini lalu kemudian banyak orang di kota ini gitu. Turut ya merasakan kegembiraannya, sukacitanya saat Lydia ini mengundang Paulus. Apakah kita bisa seperti itu ya Romo? Persis, disitulah kita belajar satu sikap lain atau sikap yang dimiliki oleh Lydia. Pertanyaan Bu Fani jelas, apakah kita juga bisa memiliki sikap atau sifat seperti itu? Dia mudah percaya akan warta suci. Yang kedua, dia menyatakan keramah tamahan yang luar biasa. Nah, itu terjadi sekali lagi karena dia orang yang taat beribadah.
Artinya dia punya pengalaman personal dengan Allah. Pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian memungkinkan dia untuk membuka hati dan dirinya. Biarkan Paulus bahkan kesannya sedikit mendesak atau mendesak untuk sebagai tadi saya katakan sebagai bukti, pembuktian bahwa saya percaya kok, jangan ragu, ayo mampirlah ke tempat saya. Tapi juga latar belakang Lydia ini kemudian menyatakan kepada kita bahwa dia orang yang rendah hati. Kalau dia orang yang sombong, mungkin juga dia nggak akan ajak mereka untuk tinggal atau mampir di rumah. Dia orang yang rendah hati meskipun latar belakang dia sebagai penjual kain ungu, itu dalam strata sosialnya kan jelas kelas menengah ke atas. Dia tidak kikir, dia tidak sombong dengan apa yang dia miliki, tetapi dia kemudian membuka dirinya. Dia letakkan semuanya itu di bawah. Dan yang dia nyatakan adalah kebaikan. Karena dia sudah disentuh oleh Allah. Maka belajar dari apa yang dilakukan oleh Lydia, apa yang bisa kita buat? Nah, pertama, kita bisa menjadi pribadi yang terbuka kalau kita biarkan diri kita disentuh oleh Allah. Bagaimana kemudian kita bisa disentuh oleh Allah? Banyak cara. Melalui doa, melalui mendengarkan firman Tuhan, atau juga melalui upaya untuk mengecap dan menelisik maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa hidup kita. Jadi ketika orang sampai pada situ, maka dia tahu bahwa semua yang terjadi itu tidak secara kebetulan terjadi begitu atas dirinya, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam pengalaman-pengalaman hidupnya itu. Maka mari kita belajar dari yang dilakukan oleh Lydia ini. Saya tertarik bahwa dia menjadi pendengar yang baik dan mudah percaya karena selain karya roh, tetapi juga orang yang sudah terbiasa mendengarkan firman Tuhan. Maka saya mengutip apa yang dikatakan oleh Amsal bab 13 ayat 13 itu menarik, Ibu. Yang mengabaikan firman yang didengar, maka kepadanya ada kebinasaan. Tetapi yang setia menjalankan perintah yang didengar melalui firman Allah, itu dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Maka hal yang juga bisa kita pelajari dari Lydia adalah menjadi pendengar yang baik, tapi tidak hanya berhenti di situ. Mari kita laksanakan apa yang kita dengar itu. Berkaca pada apa yang dikatakan oleh Amsal 13 ayat 13 tadi. Saya percaya bahwa kita mampu. Yang penting punya kerendahan hati. Biarkan diri disapa oleh Tuhan. Dalam refleksi-refleksi gereja selalu mengajak kita untuk peduli. Dia menyatakan kepedulian itu sebagai tanda syukur dengan membuka rumahnya, membuka hatinya supaya Paulus dan Silas bisa tinggal masuk ke rumahnya. Itu juga jelas ada karya yang luar biasa dan sebagai tanda syukur. Mari kita coba. Kalau selama ini kita menjadi pribadi yang kikir, ada apa untungnya kan? Atau mungkin kembali kita coba biarkan diri kita disentuh oleh Allah. Ketika Allah dengan kuasanya menyentuh kita dengan berkat-Nya, saya percaya kita akan menjadi Lydia zaman now. Mudah sekali percaya kepada kabar baik, percaya kepada firman Tuhan, taat beribadah, dan kekuatan-kekuatan yang kita peroleh melalui firman dan doa itu akan memampukan kita menjadi orang yang ramah, orang yang peduli, orang yang terbuka, dan kita kemudian menjadi berkat buat orang lain. Keselamatan tidak hanya untuk diri kita, tetapi kita bagikan kepada orang lain. Begitu. Amin, Romo. Semoga kita dimampukan ya, Romo ya. Amin. Menarik sekali. Kita break sejenak ya, Romo, di sesi pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita rehat sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat
terkasih, jumpa lagi di sesi kedua Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan kita, Romo, Jimmy OFM, dan saya, Fani. Sebelum kita lanjut permenungan kita, jika Anda yang ingin menyatakan pendapat atau bertanya sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau di nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik sahabat, kita lanjutkan permenungan kita edisi hari ini. Romo, yuk kita lanjut ya. Tadi menarik sekali ya Romo ya di sesi yang pertama, bahwa kita bisa mencontoh atau seorang Lydia ini menjadi panutan ya sebagai umat Katolik. Untuk saat ini sudah banyak sekali ya Romo ya yang bisa kita lakukan dengan contoh-contoh perbuatan nyata begitu ya Romo ya. Nah sekarang Romo di sesi yang kedua ini kita lanjut ke Injil Yohanes. Silakan Romo. Baik, Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, bacaan Injil itu disampaikan atau dijelaskan kepada kita itu dalam amanat perpisahan. Saat-saat terakhir Yesus bersama dengan para murid, para rasulnya. Yang menarik di sini adalah bahwa Yesus menyampaikan situasi apa yang akan dihadapi dan dialami oleh para murid. Dia terbuka menyampaikan itu, bahwa akan ada tantangan. Tantangan itu karena nama saya kamu akan dibunuh. Bahkan orang yang membunuh kamu merasa bahwa ini sudah sebuah perbuatan yang baik sebagai tanda bakti kepada Tuhan. Dia katakan itu tadi di penghujung itu, saya supaya ketika saatnya tiba kamu ingat bahwa saya sudah katakan itu. Saya coba menempatkan diri sebagai murid yang mendengar ketika itu, pasti takut. Kayak ancaman ya. Ini ancaman nih. Ya ngapain saya udah susah-susah ikut kamu kemudian seperti itu. Tapi ini kan menarik bahwa jangan takut karena ada roh. Ada penghibur yang akan diutus oleh Bapa menyertai kamu, menguatkan, menumbuhkan atau menopang kamu berhadapan dengan situasi itu. Maka refleksinya bukan soal ketakutan, soal ancaman, apa yang akan kita hadapi, tapi refleksinya adalah apakah kemudian kita sadar dengan penuh karya Allah melalui rohnya itu di dalam kehidupan kita atau tidak. Supaya kalau kaitkan dengan bacaan pertama tadi, kita bisa menjadi Lydia zaman now, maka apakah kemudian kita sungguh-sungguh sadari bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan kita, atau janji Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dengan menghadirkan roh yang menjadi kekuatan buat kita atau tidak. Karena melalui roh itulah yang kemudian kita bisa bertindak, antara lain seperti yang diperbuat oleh Lydia. Itu bagian lain sebagai aplikasi dari bahwa kita sungguh sadar ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, menuntun kita, menopang kita. Itu yang saya lihat. Sehingga kalau kita baca, saya tambahkan dikit, kalau kita baca dari narasi Injil Yohanes hari ini, maka kita juga mendapatkan poin lain. Tuhan tidak pernah janjikan bahwa hidup itu aman-aman aja. Meskipun kita percaya, meskipun kita sudah hidup bersama dengan Dia, pengalaman para rasul kan mereka tinggal hidup bersama, mengalami langsung. Kita pun demikian, kita beriman kepadanya. Tidak lalu berarti serta-merta hidup kita bebas. Baik saja. Baik-baik saja. Nah, apakah kemudian harus kita takuti? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita baik-baik saja. Tapi Dia memberikan garansi yang luar biasa bahwa ada roh yang akan menyertai kamu. Maka jangan takut.
Jangan cemas berhadapan dengan apapun itu, tantangan, kesulitan, bahkan ancaman pembunuhan, oleh karena kita percaya kepada Dia. Ini yang harusnya menjadi kekuatan buat kita sebagai orang beriman Kristiani. Maka refleksi jauhnya adalah, kalau orang menghadapi tantangan dan kesulitan, lalu kemudian mempertanyakan di mana kuasa Allah, atau bahkan karena dia Kristen dan kemudian balik kanan tinggalkan Yesus, ini jelas ada skruf yang longgar. Ada yang kurang di dalam hidupnya. Sabda Tuhan hari ini justru mengajari kita untuk kemudian melampaui itu sampai kepada sana. Benar, Tuhan tidak pernah janjikan bahwa aman-aman aja. Mulai dari bab 16 ayat 1 sampai dengan 3 itu jelas. Tapi dia sudah kuatkan, ada roh, ada saya yang tinggal bersamamu, menopangmu, menghadapi tantangan dan persoalan itu. Maka pilihan untuk kemudian berbalik dari dia bukan pilihan yang bijaksana sebagai seorang beriman Kristiani. Saya refleksikan, saya renungkan, saya peroleh dari bacaan Injil hari ini, dan mungkin kemudian bisa menjadi permenungan buat sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih mungkin selama ini atau sedang berada dalam situasi kemelut hidup. Begitu. Roh Allah ya Romo ya. Nah, mungkin yang Romo sebutkan tadi yang balik kanan itu mungkin dapat roh juga, cuman entah itu roh apa ya Romo. Nah, sekarang untuk kita mengetahui nih roh Allah, Roh Kudus yang benar atau bukan, itu dari mana ya Romo? Nah, terima kasih. Karena jadi ada korelasi dengan apa yang tadi kita lihat bersama dalam bacaan pertama. Bagaimana saya bisa tahu bahwa ada roh Allah di dalam kehidupan saya? Kita kembali kepada kenapa Lydia sampai kemudian mudah dan memberi diri dibaptis. Karena pengalaman personal. Allah dialami di dalam seluruh kehidupan, pengalaman dia, pengalaman hidup kita, dan kemudian kita dihantar untuk sadar dengan sungguh bahwa Tuhan bekerja. Juga melalui, kalau dalam kacamata Katolik, kita bisa memahami dengan sungguh karya Allah itu melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Sakramen-sakramen dalam gereja yang kita terima. Ketika kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Kita ikut ambil bagian dalam tugas Yesus, dan kita menjadi orang kudus yang berhak menerima keselamatan dan sakramen-sakramen yang lain. Karena sakramen jelas itu artinya tanda dan sarana keselamatan yang kita terima. Atau juga melalui tadi selain pengalaman, sakramen-sakramen, tetapi juga intensitas keterbukaan kita kepada Allah yang kita nyatakan dengan berdoa, mendengarkan firman-Nya. Dan saya yakin dan percaya ketika kita memiliki pilihan hidup seperti itu, maka kita akan tahu bahwa ini roh Tuhan yang bekerja. Mau apapun itu saya tidak akan pernah sedikit pun ciut karena ada roh Tuhan yang bekerja. Bahkan kemudian kita akan melampaui itu dengan mengatakan pengalaman seburuk apapun tidak pernah keluar dari rencana Tuhan. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sedang mengajari saya apa yang terbaik di balik pengalaman itu. Tadi dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Begitu. Oke. Jadi selalu ingat, bukan ancaman ya, artinya kita tidak boleh takut ya Roh ya. Karena Roh Allah akan terus mendampingi perjalanan pesiaran kehidupan kita ini. Dengan cara yaitu ya Romo ya, menerima sakramen dan tetap menjaga hubungan ya dengan berdoa, mendengarkan firman itu. Romo mau ini enggak menceritakan tentang ini loh Romo. Hari ini kan peringatan wajib Santo Filipus Neri. Baik, Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Bacaan hari ini kalau kita renungkan, kalau kita refleksikan itu sebagai sebuah panggilan. Kita semakin dikuatkan. Pertama untuk membuka hati dan diri supaya disentuh oleh Allah, oleh Roh-Nya. Biarkan diri kita juga dipimpin oleh Roh-Nya, dan terutama bahwa kita tidak harus takut berhadapan dengan apapun persoalan. Kita harus bawa sukacita. Siap. Apapun tantangan dan persoalan, kita percaya Tuhan lebih berkuasa atas semuanya. Dan itu yang dihidupi oleh Santo Filipus Neri yang kita peringati hari ini. Seorang imam yang membawa sukacita kepada semua orang dan membawa orang untuk dekat dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Akan kalau kita membaca kisah hidupnya, dia adalah seorang imam yang menjadi bapak pengakuan kepada banyak orang. Dia menyediakan dirinya menjadi saluran rahmat dan berkat Allah, antara lain melalui hidupnya, dan dalam konteks ini sebagai seorang imam, saluran kerahiman Allah. Bahkan kalau sekali lagi kalau kita baca riwayat hidupnya, kardinal, uskup pun kemudian datang mengaku dan memohonkan nasihat, petunjuk dari dia. Itu terjadi karena sekali lagi pengalaman personal. Dia punya pengalaman relasi yang luar biasa dekat dengan Tuhan, dan Tuhan yang memampukan dia. Tuhan pakai dia untuk menjadi saluran berkat. Dan oleh karena itu orang menemukan kedamaian. Orang menemukan sukacita dari dia sendiri, orang yang bersukacita, orang yang humoris, dan dia bagikan itu juga. Maka kita juga demikian. Kita kemudian bisa menjadi saluran rahmat dan berkat. Sekali lagi, relasi dengan bacaan-bacaan hari ini. Kalau kita punya relasi yang intim, relasi personal dengan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, maka mari kita coba bangun komitmen. Belajar dari yang dihidupi oleh Santo Filipus Neri hari ini, yang menjadi saluran kerahiman atau berkat Allah. Kita pun demikian. Yang penting adalah buka hati dan diri, biar disentuh oleh Roh Tuhan. Biar Tuhan pakai kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Itu yang bisa kita rangkum dari seluruh refleksi hari ini, bacaan Injil, konek dengan peringatan Santo Filipus Neri hari ini. Aduh, indah sekali Romo, luar biasa. Terima kasih Romo untuk pencerahannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah di penghujung acara untuk Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Akan ditutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo Jimmy. Baik Romo, silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur pujian selimpah-limpahnya kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Karena melalui firman-Mu Engkau teguhkan kami bahwa Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Melalui Roh Kudus-Mu Engkau menopang kami untuk boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan optimis dan penuh sukacita. Meskipun di hadapan kami banyak pengalaman-pengalaman sebaliknya yang akan kami hadapi dan kami alami. Mampukan kami, bukalah hati dan diri kami ya Bapa, agar Engkau merajai hidup kami, menyentuh hidup kami, sehingga dengan demikian pengalaman-pengalaman hidup kami juga kami boleh mengimani bahwa Engkau sendiri yang menghendakinya terjadi di dalam kehidupan kami. Semoga kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu yang menghadirkan berkat-Mu bagi sesama kami. Demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara dan saudari sekalian senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Jimmy. Sahabat terkasih, Romo Jimmy dan saya Fani pamit undur diri untuk Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan ingatlah untuk selalu
membuka diri, rendah hati, dan tetap bersukacita agar dapat menyalurkan berkat yang Allah berikan kepada kita. Salam damai.